Mbak Vita, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Putri ya. Gimana kabarnya Mbak Vita? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan Mbak Vita ke sini? Macet ya Bu ya, soalnya kan tadi kan hujan, jadi kayak banjir gitu Bu. Iya kan musim hujan ya Mbak Vita ya? Iya. Baik. Kalau boleh tahu tujuannya Mbak Vita ke sini apa? Tujuan saya kemari yaitu untuk melakukan konseling kepada Ibu. Apakah Mbak Vita sebelumnya pernah mengikuti proses konseling? Sudah pernah Bu, tapi konseling kelompok. Ibu jelaskan lagi ya proses konseling ini ya. Jadi proses konseling ini bantuan yang diberikan konseling oleh konselor. Yang konselor ini saya, konselingnya Mbak Vita. Konselornya itu memberi bantuan, terus yang konselingnya diberi bantuan. Jadi proses konseling ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseling. Konselor juga sebagai fasilitator ya Mbak Vita ya. Nah, dalam proses konseling ini juga ada asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Vita nggak perlu takut ceritanya akan bocor. Jadi saya menjamin atau menjaga permasalahan yang Mbak Vita ceritakan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Saya berharap Mbak Vita dapat aktif dan dapat terbuka untuk menceritakan permasalahannya supaya saya jadi tahu apa yang Mbak Vita hadapi. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Mbak Vita mengikuti proses konseling ini dengan sukarela tanpa paksaan ya? Iya Bu, tanpa paksaan. Baik. Dalam proses konseling ini juga ada kontrak waktu yang harus kita sepakati. Waktunya itu 30 menit atau 40 menit. Mbak Vita pilih yang mana? Saya memilih 30 menit Bu. Baik, dari saya juga 30 menit ya Mbak Vita, jadi kita sepakati. Baik, boleh Mbak Vita ceritakan permasalahannya? Permasalahan saya yaitu akhir-akhir ini tuh IPK waktu sebelumnya itu semester 4 itu saya tuh IPK saya tuh menurun Bu. Kenapa bisa menurun Mbak Vita? Apakah ada sebab yang itu membuat Mbak Vita IPK-nya turun? Iya Bu, sebab saya itu malas Bu. Malas. Kenapa Mbak Vita kok bisa malas? Saya tuh malas itu karena tugas itu banyak banget Bu ya. Banyak banget. Jadi saya tuh malas Bu untuk melakukan pekerjaan dari dosen. Nah, kan Mbak Vita malas mengerjakan tugas ini ya. Nah, apakah tugas ini nggak numpuk ya Mbak Vita? Oh iya Bu, numpuk Bu, saya tuh sampai keteteran Bu, harus ngerjain yang mana dulu. Jadi saya tuh dan suka ngulur-ngulur waktu Bu, nanti sampai saya tuh kedadapan begitu Bu untuk mengerjakan yang mana dulu begitu. Terus dampak yang Mbak Vita alami dari ngerjain tugas yang molor itu tadi ya Bu ya, IPK saya menjadi menurun dan saya itu juga kecanduan saya bermain gadget dan saya bermain gadget ini membuat saya itu malas begitu Bu, dan lebih mementingkan gadget daripada harus mengerjakan soal begitu, mengerjakan tugas maksudnya Bu. Terus gimana pendapat dari orang tua Mbak Vita yang misalnya tahu IPK-nya Mbak Vita turun atau mengerjakan tugas-tugas diulur-ulur gitu Mbak Vita? Saya tuh nggak bilang ya Bu ya soal IPK saya menurun itu, yang orang tua saya lihat itu hanya melihat bahwa kenapa kok anak ini kok sedikit malas begitu Bu. Soalnya saya kan sering ditanyain sama orang tua saya, Mbak nggak nugas soalnya kan saya nugas itu selalu pakai laptop ya Bu ya kalau ngerjain. Jadi orang tua saya itu memantau
akhir-akhirnya. Jadi saya tuh nugas itu memang saya nugas Bu, tapi nugasnya itu malam Bu. Jadi orang tua saya tuh tidak tahu kalau saya tuh tugasnya malam. Ya tapi ya begitu Bu, sebab saya mengerjakan tugas malam itu sebab saya tuh suka mengulur-ulur waktu. Jadi Mbak Vita mengerjakan tugasnya itu mengulur-ulur waktu gitu ya? Iya. IPK-nya Mbak Vita turun ini dari semester berapa? Pada semester 4 kemarin ya Bu ya. Saya juga takut kalau saya tuh semester 5 ini membuat IPK saya akan turun juga karena kemalasan saya yang saya perbuat gitu. Nah, lalu apakah Mbak Vita mau begitu-begitu terus? Sebenarnya juga ya nggak mau ya Bu ya. Soalnya saya juga kan nggak mau gitu Bu, harus turun kembali. Soalnya saya IPK-nya turun gitu ya? Iya Bu, soalnya kan masa semester 4 turun harus semester 5 turun lagi gitu Bu, itu juga nggak mau begitu loh Bu. Terus apakah Mbak Vita mempunyai keinginan untuk berubah? Saya juga mempunyai keinginan ya Bu ya, sebenarnya ingin mengembalikan IPK saya agar IPK saya ini lebih baik lagi. Jadi Mbak Vita punya keinginan untuk mengembalikan IPK lebih baik lagi. Iya Bu. Lalu caranya gimana? Caranya ya Bu ya, saya harus lebih banyak belajar, lebih memanage waktu, dan juga tidak selalu bermain gadget begitu Bu. Saya juga kan kalau begitu malas terus-terusan juga saya kan juga rugi sendiri begitu Bu. Kapan saya majunya nanti, masa saya harus gini-gini terus kayak gitu. Ya, Mbak Vita kan sudah menyadari ya dampak dari mengulur-ulur waktu itu, IPK-nya jadi turun, semester kemarin turun, masa semester ini mau turun lagi ya. Kan itu kan juga buat kebaikannya Mbak Vita sendiri. Mbak Vita kan sudah besar ya sekarang, sudah bisa mengatur waktu, mana yang penting, mana yang harus didulukan dulu, memanajemen waktu. Jadi kan Mbak Vita sudah menyadari dan tahu ya. Iya. Saya harap Mbak Vita bisa menerapkan itu pada diri Mbak Vita supaya Mbak Vita nggak turun lagi ya IPK-nya. Iya Bu. Supaya bisa lebih baik lagi. Gimana perasaan Mbak Vita selama mengikuti proses konseling ini dari sebelum dan sesudah? Saya tuh lebih terlihat ya pandangan saya untuk kedepannya begitu Bu, dan saya juga mampu dan saya bisa menerapkan cara-cara yang membuat saya tergerak untuk melakukan tersebut, dan juga bantuan dari Ibu membuat saya juga berpikir Bu, dan saya juga terima kasih sama Ibu sudah membantu pemikiran saya lebih terbuka lagi. Iya Mbak Vita, baik. Saya juga berharap Mbak Vita lebih bisa memanajemen waktu supaya nggak molor-molor lagi, supaya IPK-nya Mbak Vita juga nggak turun kan itu kan berdampak sekali ya buat Mbak Vita ya. Iya Bu, berdampak sekali, dan saya juga merasa rugi Bu di diri saya sendiri, dan juga saya takut nggak bisa membagian orang tua. Kan rugi waktu, rugi nilai juga. Iya. Baik, saya sudah 30 menit ya Mbak Vita. Iya, berasa ya Bu ya. Baik, saya berharap Mbak Vita dapat menerapkan apa yang Mbak Vita katakan tadi ya. Iya, makasih ya Bu sebelumnya untuk itu. Saya mohon maaf sekiranya mengganggu waktu Ibu. Ya udah Bu, saya mau pamit dulu ya Bu, sebelum nanti bincang lagi. Iya. Makasih ya Mbak Vita. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau Mbak Vita punya masalah bisa ke Ibu lagi. Oh begitu ya Bu ya. Oh ya udah, saya pamit Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Mbak Vita.